Shalom, puji nama Tuhan, jemaat terkasih. Kita bersyukur atas rahmat dan anugerahnya bahwa kita adalah satu kesatuan jemaat pewaris kerajaan surga. Tunjukkanlah kasih-Nya melalui sikap rendah hati, lemah lembut, panjang sabar, oleh karena ikatan dari damai sejahtera Allah. Saya mengundang jemaat terkasih untuk kita berdiri. Marilah kita saat ini kita mengarahkan hati kepada Allah. Mari kita datang menyembah Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Sungguh karya agung yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Melalui kasih dan pengorbanannya di atas kayu salib. Salib Yesus yang membuat kita kagum, sungguh takjub kasih yang tiada tara. Ku kagum akan Engkau. Dengan segala kerendahan hati, kita mau katakan, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita pujikan kembali, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib ku dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Jemaat terkasih, dipersilakan duduk kembali. Sebagai manusia, emosi kita kadang tidak terbendung, melihat dan telah merasakan akan kekecewaan. Dan kekecewaan itu sendiri seringkali kita tutupi dengan harapan tidak terlihat oleh sesama kita. Tetapi ada satu pribadi lewat kasihnya yang begitu damai, membuat hati kita nyaman, tenang. Satu pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah yang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita pujikan kembali seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat yang terkasih, kita saat ini bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita saat ini bersama-sama mau datang
kita datang dengan tulus, dengan jujur mengakui akan segala kelakuan dan kesalahan kita. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, dan berkat-Mu senantiasa melimpah atas kehidupan kami. Engkau tak pernah jemu menjawab doa akan kerinduan kami, dan tidak pernah sedetik pun Engkau lupa, Engkau lalai menolong kami. Tetapi diri kamilah melalui perbuatan, sikap, omongan kami yang sering mengecewakan Engkau, bahkan mendukakan hati Bapa. Kami selalu melanggar, senantiasa kami menikmati akan keinginan duniawi, keinginan kedagingan kami, yang sebenarnya itu adalah semu, tetapi ketetapan-Mu yang luar biasa adalah jawaban kebaikan bagi kami. Kami terlalu acuh mengabaikan-Mu dan seakan melekat hinggap di dalam diri kami. Engkau adalah Allah, sumber dari segala berkat dan kebahagiaan kami. Dengan jujur, dengan segala kerendahan hati, ampuni diri kami yang hina ini. Kami mohon, perbaharui hidup kami. Inilah seruan hati kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mau datang kepada Tuhan, bahwa kita sebenarnya adalah manusia yang tak berarti apa-apa, bagaikan debu dan tanah. Tetapi Tuhan begitu baik, Dia mengangkat, menopang kita, menjadikan diri kita sempurna. Dan kita yang telah diampuni dosanya, dengarkanlah berita anugerah. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan sebagai petunjuk hidup baru untuk kita menjalani hidup seminggu ke depan, diambil dari kitab Efesus pasal yang keempat, ayat 3-6, berbunyi demikian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jemaat terkasih, dipersilakan duduk kembali. Ada satu hal yang pasti di dalam kehidupan ini, bahwa mengasihi adalah satu hal yang mutlak yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan sebagai anak-anak Allah, sebagai keluarga Tuhan, kita dituntut, maukah kita melihat ke bawah? Yang berarti membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami akan kesulitan, saling menguatkan di antara kita yang sedang terbeban berat, karena kucinta keluarga Tuhan. Kucinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi
menjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kembali saya mengundang jemaat terkasih untuk kita berdiri. Marilah kita pada pagi hari ini kita sama-sama mengikrarkan akan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat terkasih, dipersilakan duduk kembali. Marilah kita pada pagi hari ini, kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pokok doa syafaat. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah penyelenggara dari atas segala kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur karena iman percaya yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami, membuat kami kuat, kami tetap berserah dan selalu berharap kepada Engkau. Saat ini dengan segala kerendahan hati ya Bapa, kami mengingat akan gerejamu di tempat ini, Gereja Kristus Jemaat 2 Malang. Kiranya Tuhan sertai dan berkati untuk Bapak Gembala Sidang Pendeta Koswardani beserta setiap majelis, pengurus komisi, aktivis gereja, untuk mereka bisa bekerja sama, terjalin suatu kekompakan yang indah untuk tetap setia, bersemangat memajukan dan menjadikan gereja ini saluran berkat bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Saat ini kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang mengalami satu sakit penyakit, jemaat yang telah lanjut usia. Kiranya Tuhan menjamah, memulihkan, angkat penyakitnya, bahkan Tuhan izinkan berikan kesembuhan bagi mereka. Kami juga menyerahkan untuk setiap keluarga ke dalam tangan kasih-Mu. Untuk anak-anak yang sedang dalam masa-masa studi, kiranya Tuhan curahkan, berikan akal pikiran yang cerdas untuk mereka boleh meraih cita-cita dan masa depan mereka sesuai dengan kehendak yang Engkau izinkan atas diri mereka. Kami juga menyerahkan untuk usaha pekerjaan yang telah mereka lakukan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesabaran, keulatan, bakat, Tuhan berikan berkat yang melimpah bagi setiap anak-anak-Mu. Dan kami juga berdoa ya Bapa, Engkau tahu
saat ini kami sedang dalam mengalami masa-masa sulit, di mana kami masih mengalami pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, tolong kami, kuatkan hati kami, teguhkanlah hati kami untuk kami tetap setia, bahkan bersemangat jalani hidup ini. Biarlah kami boleh menjaga diri kami dengan baik, dan kami selalu kuat, bahkan kami berserah kepada Engkau yang adalah Sang Pemilik hidup kami. Kami tak lupa juga menyerahkan akan bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah untuk tetap kuat di dalam mengatasi permasalahan bangsa ini, di dalam pemerintah mencari jalan keluar menghadapi pandemi COVID-19. Kami juga menyerahkan pemerintahan ini ke dalam tangan-Mu dari segi ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka adalah orang-orang yang ingin memprovokasi, ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menaungi, melingkupi dengan tangan-Mu yang kuat. Dan inilah ya Bapa, seruan syafaat kami yang jauh daripada sempurna, yang kami percayakan bahwa Engkau telah mendengar. Bahkan kami yakin, kami mengimani bahwa Engkau akan menjawab sesuai tepat pada waktunya, bahkan memberi kekuatan bagi setiap pergumulan dan permasalahan kami. Inilah seruan kami yang kami alaskan hanya dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan saat ini kita telah berkumpul dengan saudara-saudara kita seiman, di mana kita saling menguatkan. Untuk itu kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan sambut dengan satu pujian, serikat bersaudara. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, hidup damai sejahtera di dalam kasih-Nya. Serikatku tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanku dan satulah iman, dan juga satu baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah kau rendah hati, dengar pesan Tuhan, jemaat turut firman-Nya, saling mengasihi. Shalom, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan
Namun terlebih dahulu kita akan memohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jika pada saat ini kami boleh berhimpun bersama-sama untuk beribadah. Sekalipun secara fisik kami tidak bisa berjumpa, tetapi di dalam roh kami berjumpa, kami bersekutu, kami bersatu untuk menyembah Tuhan. Bahkan saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami supaya apa yang kami baca, kami dengar dan kami renungkan, kami pahami, dan kami dimampukan pula untuk melakukannya dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan surat Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema memelihara kesatuan roh. Secara khusus di bulan Agustus kita akan banyak diperhadapkan dengan semangat perjuangan para pahlawan. Kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Maka adalah yang baik kita membahas tentang patriotisme atau nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Mari kita membaca Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai 16. Tapi saya hanya akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-7 saja. Bapak Ibu Saudara silakan membaca ayat-ayat selanjutnya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil dalam satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semuanya. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menciptakan persatuan itu sebenarnya bukanlah hal yang terlalu sulit. Saat kita memiliki tujuan yang sama, maka akan mudah untuk mempersatukan banyak pihak sekalipun memiliki banyak perbedaan. Sebagai contohnya, di dalam perang kemerdekaan, persatuan dan kesatuan masyarakat itu sangat diperlukan. Itu harga mati istilahnya. Dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, bermacam-macam budaya, latar belakang, sekalipun berbeda pulau, berbeda daerah, tetapi bersepakat bersatu untuk melawan penjajahan. Tidak lagi memikirkan perbedaan. Tujuannya adalah sama, yaitu mencapai kemerdekaan, mengusir penjajah dari negeri Indonesia. Itu hal yang tidak terlalu sulit. Tetapi ketika kemerdekaan sudah dicapai, sudah diraih, yang menjadi kesulitan di dalam persatuan adalah bagaimana supaya persatuan itu tetap ada. Bagaimana memelihara supaya kesatuan itu tetap utuh. Jadi lebih mudah seorang laki-laki dan perempuan itu bersepakat untuk menikah dan memulai sebuah rumah tangga baru.
daripada mempertahankan rumah tangga yang dibangun itu. Lebih mudah bergabung dalam sebuah komunitas gereja daripada mempertahankan untuk tetap bersehati di dalam komunitas tersebut. Saudara, tentu kita tahu bahwa meraih itu lebih mudah daripada mempertahankan. Menciptakan itu lebih mudah daripada memelihara, karena membutuhkan jauh lebih banyak perjuangan. Saudara, inilah yang menjadi pergumulan Rasul Paulus saat mendengar berita mengenai persatuan di dalam jemaat di kota Korintus. Ada persoalan antara orang Kristen keturunan Yahudi dengan orang-orang Kristen non-Yahudi. Orang-orang Kristen Yahudi itu mereka masih merasa bahwa diri mereka ini lebih daripada orang-orang non-Yahudi. Merasa mereka umat perjanjian yang dipilih secara khusus oleh Tuhan dan berhak menerima jaminan keselamatan atau menjadi ahli waris keselamatan. Sikap eksklusivisme dan merendahkan suku bangsa lain sekalipun sama-sama sebagai orang Kristen. Terjadi perasaan yang membuat kondisi di jemaat mengalami kekacauan. Karena perdebatan, aku ini keturunan Yahudi yang harus berhak mendapatkan warisan keselamatan atau perjanjian dari Abraham. Nah, terus kami sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, bagaimana? Apakah kami tidak mendapatkan keselamatan itu? Dan lain sebagainya. Juga ada perdebatan, kalau mau mendapatkan keselamatan tidak hanya percaya Yesus, tapi juga harus mengikuti budaya, adat istiadat, kebiasaannya orang-orang Yahudi. Tapi bagi orang-orang non-Yahudi tidak bisa. Kami tidak mau menjadi bagian dari orang Yahudi. Kami adalah bagian dari tubuh Kristus. Kami hanyalah percaya kepada Tuhan Yesus saja dan tidak mau masuk menjadi bagian dari orang-orang Yahudi. Saudara, hal ini membuat Paulus sedih. Maka Paulus menasihatkan di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 13 mengatakan seperti ini. Karena itu ingatlah bahwa kamu dahulu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi Rasul Paulus berbicara mengenai sunat. Sunat ini adalah tradisinya orang-orang Yahudi. Karena Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, salah satunya adalah dengan sunat ini. Dan bagi orang-orang non-Yahudi nggak mau sunat seperti itu. Ya, maka terjadilah perselisihan dan sikap menyombongkan diri. Aku ini keturunan langsung dari Abraham, sedangkan kamu bukan keturunan Yahudi atau dari Abraham. Maka akulah yang berhak mendapatkan warisan keselamatan atau janji dari Abraham itu. Dan Paulus kemudian di pasal yang ketiga memberitahukan jemaat tentang ayat yang ke-6 ya, orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus di sini ingin mengingatkan baik kepada orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen non-Yahudi, bahwa dulunya mereka terpisah, mereka ada tembok, mereka ada perbedaan. Tetapi ketika Tuhan memanggil mereka, Tuhan menyelamatkan mereka,
bukan lagi karena sunat, tapi karena darah Kristus, maka mereka sekarang dipersatukan. Dan tidak ada lagi perbedaan mana orang Yahudi, mana orang non-Yahudi. Ketika mereka dipersatukan di dalam Kristus, maka sesungguhnya mereka sudah bersatu. Tidak ada lagi perbedaan. Saudara, keselamatan bukan lagi berbicara tentang garis keturunan atau darah dari Abraham secara biologis. Kalau dulu mungkin seperti itu, keturunannya Abraham atau yang mau terlibat atau masuk menjadi bagian dari orang Yahudi, disunat dan melakukan segala peraturan-peraturan dari hukum Taurat. Tapi sekarang garis keturunan secara rohani di dalam darah Kristus Yesus. Artinya orang-orang yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan dan diberi iman untuk percaya kepada Yesus Kristus, seperti Tuhan memberi iman kepada Abraham untuk percaya kepada Allah, adalah orang-orang yang menerima keselamatan. Saudara, persepsi yang berbeda ini telah menimbulkan kesenjangan antara orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Padahal mereka sebenarnya sudah dipersatukan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti pada umumnya, di mana ada perbedaan, di sana juga akan muncul pergesekan. Persekutuan, persatuan yang tadinya itu sudah terjalin di dalam Kristus menjadi retak karena ada persoalan latar belakang. Yang satu menyuruh supaya yang non-Yahudi masuk dan terlibat ikut di dalam tradisinya orang Yahudi. Karena merasa hanya mereka sajalah yang punya hak mendapatkan warisan keselamatan atau janji dari Abraham. Tapi orang yang non-Yahudi merasa dengan percaya kepada Yesus saja dan menjadi ahli waris melalui darah Kristus itu cukup. Tidak perlu harus mengikuti tradisi-tradisinya orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus menasihatkan kepada jemaat di kota Efesus perihal kesatuan dalam tubuh gereja. Nasihatnya yang pertama, Paulus meminta supaya jemaat hidup berpadanan dengan Injil itu atau panggilan itu. Saudara, berpadanan itu artinya sama. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu ada kata podo, itu artinya sama. Berpadanan berarti sama atau tidak ada perbedaan. Panggilan itu dalam hal ini adalah panggilan menjadi bagian dari umat perjanjian. Panggilan menjadi bagian dari umat Tuhan. Orang-orang yang diselamatkan. Dan jika jemaat yang bukan keturunan Yahudi itu dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dan dimasukkan di dalam bagian anggota keluarga Allah dan menerima janji keselamatan itu, maka harusnya mereka hidupnya juga berpadanan dengan panggilan itu. Jangan lagi berpikir bahwa aku orang asing, aku pendatang dan lain sebagainya. Tetapi kamu adalah warga kerajaan surga. Kamu adalah anggota dari tubuh Kristus. Dengan demikian mereka tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi percekcokan perihal tentang siapa yang paling berhak menerima warisan tersebut. Oleh sebab itu Paulus ingin supaya jemaat memikirkan hal ini. Keselamatan bukan lagi karena engkau keturunan dari Abraham secara biologis, tetapi keturunan dari Abraham secara rohani. Apa maksudnya? Mereka yang dipilih, dipanggil dan diberi iman percaya kepada Yesus Kristuslah yang menerima warisan janji dari Abraham atau keselamatan ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari segala macam suku bangsa yang dipilih oleh Tuhan, maka mereka pun juga harus memiliki konsep yang sama, bahwa aku harus hidup berpadanan dengan panggilan itu. Tidak ada lagi tembok pemisah, tidak ada lagi kesenjangan
mereka harus bersatu, mereka harus saling menerima dan bertumbuh bersama-sama. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semangat ini seharusnya juga tercermin di dalam kehidupan kita bergereja maupun bermasyarakat. Setiap anggota gereja itu harus memandang hal yang sama dengan apa yang dipandang atau dinasihatkan oleh Paulus, yaitu apa? Berpadanan dengan panggilan itu. Tuhan memanggil kita untuk diselamatkan. Tuhan memanggil kita dan mempersatukan kita dengan seluruh anggota tubuh Kristus, komunitas orang-orang percaya. Maka apapun latar belakang kita, apapun suku kita, apapun budaya kita, status sosial kita, sebenarnya tidak ada perbedaan karena sudah dipersatukan. Dan jangan membuat itu sebagai sebuah perbedaan yang dipertentangkan dan pada akhirnya justru malah membuat perpecahan terjadi. Saudara, kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan harus berpadanan dengan panggilan itu. Dan kita harus mau mempersatukan diri di dalam persekutuan orang-orang percaya. Bergerak, berkarya bersama-sama di dalam kesatuan anggota tubuh Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, perbedaan keturunan, dan lain-lain itu bisa menjadi alasan untuk berdebat, untuk berpisah dalam sebuah negara. Kalau kita berpadanan dengan panggilan di dalam arti bahwa kita tahu Tuhan memanggil saya, Tuhan menempatkan saya di negeri Indonesia ini, maka harusnya kita memandang bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita, seluruh warga negara Indonesia itu adalah bagian dari orang-orang yang Tuhan tempatkan. Dan kita harus bersatu bersama-sama dengan mereka. Kita harus bergerak bersama dengan mereka untuk mewujudkan persatuan Indonesia, untuk membawa Indonesia lebih baik lagi. Maka sesama warga negara Indonesia harusnya kita bisa bersatu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau semua warga negara Indonesia itu punya konsep yang sama ini, memiliki cara pandang yang sama, telah ditempatkan oleh Tuhan sebagai warga negara Indonesia, maka bisa bersama-sama berkarya, bisa bersama-sama bekerja untuk mewujudkan kemajuan Indonesia, persatuan Indonesia. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, ketika masa pandemi ini berlangsung, bahkan ditambah dengan PPKM, kita dituntut untuk bersatu melawan pandemi ini. Pemerintah selalu menginstruksikan, selalu menghimbau supaya warga Indonesia itu taat di dalam melaksanakan protokol kesehatan, taat melaksanakan apa yang sudah diatur, direncanakan oleh pemerintah. Tujuannya apa? Supaya pandemi ini bisa segera berakhir dan seluruh masyarakat bisa beraktivitas dengan baik seperti sebelum-sebelumnya. Jika semua masyarakat Indonesia itu mau bersatu, maka pandemi ini bisa segera berakhir. Tetapi jika ada orang-orang yang tidak mau taat melaksanakan protokol kesehatan, maka sulit bagi negeri ini untuk bisa bebas dari pandemi. Satu orang pakai masker, maka semua orang juga harus pakai masker. Kalau ada 10 orang memakai masker dan dalam 10 itu ada 1 orang yang tidak memakai masker, maka penyebaran dan penularan akan semakin cepat lagi. Maka dari itu pandemi tidak akan bisa berakhir jika tidak ada kesatuan dalam bergerak seluruh masyarakat Indonesia ini. Maka bagi kita sebagai warga negara Indonesia, melaksanakan protokol kesehatan, bersatu bersama-sama memerangi pandemi ini adalah harga mati, syarat mutlak yang harus kita lakukan untuk membebaskan negeri kita dari pandemi. Sudah dikasih oleh Tuhan dalam hal apapun,
Ketika kita ada di dalam keluarga kita, ada di dalam gereja kita, ada di dalam masyarakat di tengah-tengah negara Indonesia. Jika konsep ini selalu kita bawa, maka banyak hal yang bisa kita selesaikan dengan cepat dan baik. Tapi jika tiap orang tidak punya konsep kesatuan di dalam tubuh Kristus, di dalam keluarga, di dalam negara, maka sulit untuk bisa menyelesaikan perkara. Justru malah menambah masalah-masalah yang baru. Nasihat Paulus yang kedua adalah memelihara kesatuan roh. Saudara, Paulus tidak mendorong jemaat untuk menciptakan persatuan. Ia memerintahkan untuk memelihara kesatuan. Kenapa? Karena kesatuan itu sudah ada, sudah diciptakan oleh Tuhan. Melalui panggilan Tuhan bagi mereka, menempatkan mereka di dalam sebuah komunitas orang percaya. Berarti itu persatuan sudah ada. Sekarang tinggal mereka harus memelihara persatuan itu. Disebutkan satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Itu artinya mereka sudah dipersatukan. Sekarang tinggal bagaimana mereka harus memelihara kesatuan itu. Nah, Paulus menasihatkan dalam memelihara kesatuan ada kesadaran, ada komitmen, dan juga motivasi. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa Tuhan memanggil kita, menempatkan kita memiliki tujuan, yaitu mempersatukan kita di dalam komunitas tersebut. Tuhan memanggil kita sebagai orang percaya, memasukkan kita dalam komunitas orang Kristen atau gereja. Itu artinya Tuhan mau supaya kita juga bersatu di dalam gereja itu dan bertumbuh bersama, bergerak, berkarya di dalam kesatuan. Ketika Tuhan menghadirkan kita di dalam keluarga, maka Tuhan juga mau supaya kita bersatu di dalam keluarga itu. Kita bergerak, berkarya bersama untuk membangun keluarga. Ketika Tuhan menghadirkan kita di dalam negeri Indonesia ini, Tuhan juga mau kita terlibat di dalam persatuan itu. Kita bekerja, bergerak bersama di dalam kesatuan untuk membangun Indonesia. Dan kesadaran ini harus dimiliki karena Tuhan menempatkan kita itu bukan secara acak atau random, main lotre atau dadu, siapa yang nanti di sini, siapa di situ dan lain sebagainya. Tapi Tuhan punya perencanaan dan Tuhan punya misi dan tujuan untuk kita ketika menempatkan kita di suatu tempat. Saudara, kesadaran ini harus diikuti juga dengan sebuah komitmen. Komitmen apa? Komitmen untuk selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, serta menunjukkan kasih. Saudara, komitmen ini sangat penting karena kita berada dalam situasi yang banyak perbedaan. Kalau jemaat Efesus mereka punya banyak perbedaan latar belakang, suku, bahkan antara Yahudi dan non-Yahudi saja sudah terjadi perbedaan. Dan kalau tidak ada rendah hati, tidak ada lemah lembut, tidak ada kesabaran dan menunjukkan kasih, maka terjadilah perpecahan. Sama ketika Tuhan menempatkan kita dalam keluarga, dalam gereja maupun di negeri Indonesia ini, Tuhan juga mau supaya kita memelihara kesatuan itu dengan komitmen rendah hati, lemah lembut, sabar, serta menunjukkan kasih. Banyaknya perbedaan ini bisa membuat kesenjangan, bahkan bisa membuat perpecahan serta kehancuran negeri. Kalau kita ini mencoba untuk mengedepankan ego kita, tidak mau rendah hati. Kalau kita itu mengumbar nafsu kemarahan kita, tidak lemah lembut dan sabar. Kalau kita ini tidak mau peduli dengan orang lain, tidak menunjukkan kasih, maka kesatuan tidak mungkin bisa dipelihara dengan baik. Justru kesenjangan yang semakin besar dan terjadilah perpecahan dan kehancuran. Bukan masalah selesai, tapi justru semakin kacau. Karena saling melukai, saling menciderai.
Itulah yang dimaksud supaya kita punya komitmen untuk rendah hati, lemah lembut, sabar, dan menunjukkan kasih. Lalu yang tidak kalah penting juga adalah motivasi. Paulus menyebut tentang damai sejahtera. Saudara, mewujudkan damai sejahtera itu hal yang penting untuk kita upayakan. Menjadi latar belakang, menjadi alasan mengapa kita bersatu, karena kita ingin menghadirkan damai sejahtera. Saudara, ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan juga memberi kepada kita damai sejahtera. Supaya tidak ada lagi keresahan dalam diri kita antara relasi kita dengan Tuhan yang kudus dan diri kita yang berdosa, maka Tuhan menebus kita dan memberi kita damai sejahtera. Sehingga relasi kita dengan Tuhan itu begitu dekat seperti bapa dengan anaknya. Mengalami damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Maka sesungguhnya kita ini dalam tanda kutip agen damai sejahtera. Kita harus menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Dalam kesatuan itulah kita rindu bahwa orang-orang yang berada di dalam komunitas juga mengalami damai sejahtera yang kita bawa, yang kita hadirkan. Dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam negara kita Indonesia, jika damai sejahtera dihadirkan, maka semua mengalami damai dan semua bisa bersatu, bergerak bersama-sama. Tidak ada lagi perasaan insecure atau tidak aman ketika berada dengan orang ini, berada dengan suku ini, berada dengan orang yang berbahasa ini dan lain sebagainya. Karena semuanya merasakan damai sejahtera. Oleh sebab itu, damai sejahtera menjadi motivasi kita untuk menghadirkan kesatuan, memelihara persatuan dalam keluarga kita, dalam gereja maupun di tengah masyarakat di negeri Indonesia ini. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam masa pandemi ini perasaan damai sejahtera sangat-sangat dibutuhkan. Karena banyak orang yang merasa takut, merasa khawatir, merasa tidak aman. Biarlah kita juga hadir untuk mereka, membawa damai sejahtera untuk mereka. Ketika kita menolong mereka, membantu mereka, secara tidak langsung kita ini membawa juga damai sejahtera untuk mereka. Ketika mereka bingung besok mau makan apa, ketika mereka bingung, aduh aku sakit, aku tidak tahu harus pakai obat apa, aku kehabisan vitamin dan lain sebagainya. Ketika kita hadir menolong mereka, memberi kepada mereka pengharapan, dan mereka juga tidak lagi bingung, aduh mau makan apa, aduh uangnya habis, aduh obatnya habis, vitaminnya habis dan lain sebagainya. Kita sudah menyediakan, mereka merasa damai. Tidak lagi bingung dengan perkara-perkara itu. Dan membuat mereka juga bisa semakin fokus di dalam penyembuhan. Secara tidak langsung kita membawa damai untuk mereka. Saudara, apa yang bisa kita lakukan untuk negeri ini dengan membawa damai sejahtera, menghadirkan damai sejahtera untuk negeri kita Indonesia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memelihara kesatuan. Baik dalam keluarga, gereja maupun masyarakat dan negara kita Indonesia adalah upaya yang harus kita lakukan agar melalui persekutuan tersebut, melalui persatuan tersebut, ada banyak hal yang bisa diselesaikan dengan baik dan cepat. Tapi jika tidak ada persatuan, maka bukan terselesaikannya persoalan, tapi justru menambah persoalan lebih banyak lagi. Oleh sebab itu, mari kita terus belajar untuk memelihara kesatuan dimanapun kita berada. Tuhan kiranya menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Kau sudah pilih kami, Kau sudah panggil kami, sudah selamatkan kami, dan menempatkan kami di dalam keluarga kami, di dalam gereja kami, di negara kami Indonesia. Kami sadar bahwa Tuhan punya rencana dengan menempatkan kami. Dan kami juga rindu bahwa Tuhan menolong kami untuk memelihara kesatuan
di mana kami ditempatkan. Memiliki komitmen untuk rendah hati, lemah lembut, sabar, dan menunjukkan kasih. Dan memiliki motivasi untuk menghadirkan damai sejahtera di setiap persatuan di mana kami berada. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami supaya hidup kami berguna dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mewakili majelis, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mendukung pekerjaan Tuhan di GKT 2 melalui persembahan. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu Saudara yang telah bersama-sama mendukung bagi rencana pengadaan peralatan multimedia. Terima kasih karena kerelaan hati Bapak Ibu Saudara di dalam memberi persembahan, kita bisa membeli beberapa peralatan multimedia. Kami bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara. Dan tetaplah melaksanakan protokol kesehatan karena masa pandemi ini belum berakhir. Semakin ketat kita melaksanakan protokol kesehatan, semakin kita terhindar dan pandemi ini juga semakin cepat berlalu. Kita terus berdoa mohon kepada Tuhan bahwa Tuhan yang menolong kita sekalian dalam menjalani masa-masa ini. Kiranya kita tetap bisa menjadi saluran berkat. Mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri. Kita naikkan segala pujian, hormat, serta kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Kekasih Allah, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, kasih yang tak berkesudahan dari Yesus Kristus Putra Tunggal-Nya, dan penghiburan, kekuatan, serta kuasa dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, memampukan engkau dapat terus hidup sesuai dengan kehendak Allah, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, jemaat dipersilahkan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.